Tapi dia sudah ngambil duluan untuk memukul saya. Akhirnya saya balik lagi ke sebelah bed di kanan itu, baru saya sempat ngambil pedang. Sebuah kejadian tragis dan sadis sulit aku lupakan. 26 Januari 2004 lalu. Kejadian itu justru saat ekonomi keluargaku membaik. Hampir saja nyawaku melayang. Hampir saja nyawa istriku hilang sia-sia. Hampir saja anakku dihantam pakai senjata tajam oleh para penjahat yang nista itu. Sebenarnya sejak sore hari, aku sudah merasakan aura yang kurang baik di rumahku. Yang bawa tangkul untuk persiapan mungkin kalau saya keluar dari sini. Tiba-tiba saja jam 2:30 dini hari itu sudah ada tamu yang tidak diundang di dalam kamar. Tetapi yang masuk ke ruang tamu ada satu, kemudian yang masuk di mana saya tidur itu ada dua, dengan sudah membawa pisau yang lengkap. Tapi kalau mungkin ada kejadian yang tidak mereka inginkan, masih dia mau tidak mau ya mereka harus korbankan orang gitu ya. Tapi gerak, ini. Sebenarnya aku berkeinginan untuk melawan, apalagi saat aku menemukan sebuah pedang di kamar. Namun saat pedang itu mau kuambil, betapa beratnya. Tapi pada saat istri saya itu lari, karena dia ingat anaknya tidur di depan itu si tamu yang tidak diundang itu sudah mau nusuk. Tapi mungkin karena Tuhan mengenaki lain, akhirnya tiba-tiba tangan saya ini menjambat istri saya dari belakang, dan yang pas kena itu baju belakangnya itu saya pegang. Kemudian saya langsung tarik, kemudian di belakang bed itu kemudian saya tindis pakai kaki biar dia tidak bangun. Kemudian baru saya sempat ngambil pertama saya ambil tongkat yang ada di samping tidur saya itu, tapi dia sudah ngambil duluan untuk memukul saya. Akhirnya saya balik lagi ke sebelah bed di kanan itu, baru saya sempat ngambil pedang gitu, yang sebenarnya pedang itu untuk hiasan sebenarnya. Itu saya ambil. Tapi terasa pedang itu luar biasa beratnya pada saat itu. Pada saat dia keluar dari sarung itu luar biasa beratnya. Gitu. Memang pada saat dia udah keluar itu baru dia mau lari. Keluar di mana dia congkel beberapa jendela. Dia congkel 2 jendela. Saya kejar ke sana. Saya pikir dia tidak ada orang lagi di luar yang siap untuk memukul. Ternyata di luar itu dia udah siapkan linggis untuk memukul kalau saya keluar dari jendela yang dia congkel itu. Larilah saya ke ruang tamu di jendela yang dicongkel kedua. Pada saat itu dia sudah nyiapkan cangkul untuk memukul lagi yang di luar, yang petugas yang di luar mungkin menurut mereka. Satu-satunya jalan yang saya pikirkan, saya harus keluar dari pintu Bali. Kalau di sini ada bangunan-bangunan Bali ya. Tetapi karena bangun saya menjadi satu gitu, kemudian saya harus keluar dari sana. Pada saat di sana dia sudah siapkan hammer untuk memukul kalau saya keluar dari pintu Bali itu. Waduh, sudah mulai panik sudah. Satu-satunya jalan saya pikirkan pada saat itu adalah saya keluar dari pintu utama. Larilah ke pintu utama. Di pintu utama sudah siap samurai yang panjang untuk mungkin saja untuk menebas kita. Hampir 3 bulan istriku trauma. Nyawanya hampir saja melayang. Ke toilet rumah saja ia tak berani, kecuali bila ia ditemani. Tak taunya ini yang narik pakai ini supaya katanya maling itu bawa pisau udah. 1,5 kilogram emas milik istriku ludes. 7 buah permata yang cukup berharga lenyap begitu saja. Nilai kerugianku saat itu hampir mencapai 2 miliar rupiah. Sebagai orang Bali penganut kepercayaan Hindu, aku meyakini perampokan itu sebagai upaya menebus dosa-dosa masa laluku. Mungkin dulu aku pernah berbuat salah. Mungkin dulu roh siapa yang menjadi diriku pernah melakukan perbuatan yang tak benar. Mungkin
saja ada yang tidak setuju dengan apa yang kulakukan di bidang lingkungan hidup di Bali ini.